Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, rezeki semua lancar, mengalir deras dan di mana saja selalu dilindungi Allah. Baik teman-teman, hari ini kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar prosedur karantina pengiriman ayam baik ke luar negeri, impor maupun di dalam negeri. Pertanyaan pertama dari Jamil Purba Jamil. Assalamualaikum, saya dari Medan, mohon bantuannya gimana prosedur pengiriman ayam ke Pakistan, terima kasih. Untuk Mas Jamil, untuk ekspor itu tergantung dari negara tujuan. Jadi kalau Pakistan, kita mau kirim ayam ke Pakistan, negara Pakistan itu harus mengizinkan dulu bahwa ada orang yang mau memasukkan ayam ke Pakistan. Seperti juga kalau ada orang yang mau impor, negara Indonesia harus mengizinkan dulu orang yang barang yang diimpor itu apa, oleh siapa, gitu ya, dari mana. Jadi pertama harus ada import permit dari Pakistan ya. Setelah import permit dari Pakistan itu ada, kan tergantung jumlahnya nih. Kalau jumlahnya banyak sekali, itu berarti harus ada izin atau rekomendasi pengeluaran dari Ditjen Peternakan. Kalau hanya tentengan, cukup SKKH saja atau surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat. Jadi kalau untuk ekspor pertama import permit, kemudian kalau jumlahnya banyak harus ada izin ekspor dari Dirjen Peternakan. Kalau hanya tentengan hanya perlu SKKH. Tapi kalau perluannya banyak, berarti ada 3: import permit, izin dari atau SRP dari Dirjen Peternakan, dan SKKH dari Dinas Peternakan setempat. Dan juga nanti di dalam import permit dari Pakistan itu isinya apa? Kalau perlu ayamnya harus bebas flu burung, berarti harus perlu diperiksa, diuji lab flu burung ya. Kalau bebas ED harus diperiksa, harus bebas ED. Begitu ya Mas Jamil. Itu persyaratannya. Jadi pertama Anda harus ke karantina, koordinasi dulu apa yang harus siapkan persyaratannya, juga ke bea cukai karena di pelabuhan laut bandara itu ada bea cukai. Jadi bea cukai juga mempersyaratkan apa? Jangan karantina beres, bea cukainya nggak beres, atau sebaliknya ya. Untuk yang kedua, gobok. Pak, kalau bawa ayam ikut penumpang apakah harus lewat kargo? Kalau penumpang membawa ayam atau burung itu bisa dibawa untuk check-in di bagasi. Jadi bisa di bagasi kalau dia ikut naik pesawat orangnya ini ya, penumpang ya. Kalau dikirim harus lewat kargo. Tapi bisa ada beberapa airline atau penerbangan itu tidak memperbolehkan penumpang itu membawa barang tentengannya, hewannya itu lewat bagasi, tapi harus lewat kargo. Jadi ini bagasi itu maksudnya bukan kabin ya, bagasi pesawat yang ikut barang itu. Kalau kabin kan hanya tentengan yang kecil-kecil. Jadi ayam tidak bisa di changing ke atas, ditaruh di kabin. Oke ya Mas Gotok. Sekarang Dedi Ikhwan, channelnya sangat bermanfaat Pak, langsung saya subscribe. Mau tanya Pak, saya mau beli ayam dari Jakarta kirim ke Sampit, Kalimantan. Kira-kira surat yang dibutuhkan apa saja ya? Saya rencana mau minta SKKH dari penjual ayamnya. Apakah cuma surat itu saja yang dibawa ke bandara atau ada surat lainnya? Makasih Pak. Kalau penjualnya ya, kalau untuk ayam ya, jadi langsung karantina. Jadi ayamnya bersama SKKH-nya tadi yang katanya tadi mau minta tolong dipersiapkan oleh penjualnya, dibawa ke kantor karantina untuk sertifikasi. Itu saja udah cukup ya kalau untuk ke Sampit ya.
Jadi hanya perlu SKKH dan ayamnya untuk sertifikasi di karantina Jakarta. Kemudian untuk Redemnus Store, wah susah ini. Pak, bawa ayam Bangkok dan kalkun dari Surabaya ke NTT itu bisa gak ya? Mohon direspon ya Pak. Jadi membawa ayam Bangkok dan kalkun dari Surabaya ke NTT bisa, asal persyaratannya dilengkapi. Nanti di akhir video akan saya tulis persyaratannya apa saja ya untuk membawa ayam. Kemudian Pak, kalau ngurus SKKH apakah hewannya dibawa ke kantor tersebut? Rencana mau bawa ayam peliharaan dari Samandera tujuannya Surabaya. Bener Mas, jadi kalau mau ngurus SKKH di Dinas Peternakan ya harus bawa ayamnya ke Dinas Peternakan. Namanya SKKH itu surat keterangan kesehatan hewan. Jadi hewannya harus diperiksa siap atau tidak baru diterbitkan SKKH. Nah, SKKH-nya tadi dibawa ke karantina untuk sertifikasi karantina. Setelah sertifikat karantina jadi, itu adalah persyaratan untuk menaikkan hewan itu ke alat angkut baik pesawat maupun kapal. Oke ya. Kita lanjut. Arfan Karibo, mohon info Pak, bagaimana mengirimkan ayam hias ke daerah bebas flu burung seperti Ternate, Tobelo, Maluku Utara. Mau kirim dari Jogja ke Ternate, Tobelo, itu kan dilarang pemerintah. Apakah bisa kirim dengan catatan ayam harus lulus uji flu burung atau uji lab dulu? Mohon solusinya Pak, kira-kira pernyataan apa yang harus dipenuhi biar bisa kirim ayam ke Ternate, Tobelo. Jadi kalau untuk daerah bebas ya, bebas flu burung ini yang menurut ada daerah bebas flu burung ya, ini saya bacakan. 1. Papua berdasarkan Kementan nomor 600 tahun 2017. Provinsi Maluku Kementan 362 2016 dan Maluku Utara Kementan nomor 87 2016. Jadi untuk daerah-daerah bebas ini harus ada izin Dinas Peternakan setempat. Jadi kalau Dinas Peternakan Maluku Utara itu, yang provinsi ya, Dinas Peternakan Provinsi Maluku Utara itu memperbolehkan atau mengizinkan masuk dengan menerbitkan surat izin masuk, maka baru boleh membawa ayam ke sana. Jadi ini yang maksudnya adalah ayam dewasa ya. Tapi kalau untuk DOC dan telur masih bisa masuk ke daerah tersebut. Jadi syaratnya ya pertama harus ada izin masuk dari Dinas Peternakan Provinsi Maluku Utara, kemudian membawa SKK dari Dinas Peternakan setempat, dibawa ke karantina beserta hewannya untuk disertifikasi. Itu ya Mas ya. Sekarang dari Hendro Risa Putra. Saya usaha penetasan bagaimana tahapan cara pengiriman DOD DOC via pesawat. Dan untuk pengurusan karantinanya berapa biaya per ekor Pak? Jadi untuk DOC maupun DOD sama. Jadi harus sebelum ke karantina ke Dinas Peternakan dulu untuk mengurus SKKH. Jadi surat keterangan kesehatan DOC. Jadi begitu ada SKKH beserta DOC-nya dibawa ke kantor karantina untuk dilakukan pengiriman ya. Itu saja. Secara detail akan sampai saya tulis persyaratannya di akhir video ya, beserta biayanya berapa. Baik, kita lanjutkan dari Lucky Boy Gaming. Pak, cara impor indukan keluar pulau dengan persyaratannya apa-apa saja Pak, mohon bantuannya. Oh, ini maksudnya Mas Lucky, itu mungkin persyaratan mengirim keluar pulau ya, antar pulau. Jadi untuk ngirim ke luar pulau, jadi dari Jawa ke Kalimantan, ke Sumatera, atau dari Bali ke Jawa itu ya, Bali ke Kalimantan. Nah itu pertama harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat. Yang tentu saja hewannya dibawa ke Dinas Peternakan untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan untuk SKKH. Nah kemudian dibawa ke kantor karantina untuk sertifikasi. Itu aja ya. Ya tentu saja tergantung tujuannya. Tujuannya tadi mempersyaratkan apa. Ya nanti secara rinci akan saya tulis di akhir video. Kemudian
Rijal SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya ada permintaan pengiriman ke Filipina. Bagaimana langkah demi langkah yang harus saya lakukan? Untuk ekspor ke Filipina, demi langkah yang dilakukan, pertama Anda ya harus datang ke kantor karantina untuk menanyakan persyaratan ke Filipina, apa persyaratan dokumennya. Ya, tapi biasanya harus ada import permit ya. Jadi untuk bahan nanti ke kantor karantina diskusi ya, pertama harus ada import permit dari Filipina. Jadi kalau kita mengirim ke sana, negara sana harus setuju dulu bahwa nanti ada ayam dari Indonesia. Kalau tidak ada import permit atau izin masuk ya tentu saja akan ditolak. Jadi sudah dikirim nanti dikembalikan lagi ke Indonesia, kan repot. Jadi pertama harus import permit, kedua harus ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan tempat asal ayamnya. Kalau jumlahnya banyak, bukan tentengan, berarti harus ada surat rekomendasi pengeluaran dari Dijen Peternakan ya. Ya tentu saja hewannya harus sehat. Kemudian dilakukan pemeriksaan lab sesuai dengan yang tertera di import permit atau izin masuk dari Filipina tadi, isinya apa saja persyaratan masuk ke sana. Nah, itu dilakukan, dituruti ya, dilakukan sesuai dengan di import permit. Nah, itu saja. Baik ya, Mas Rijal, nanti secara rinci akan saya tulis persyaratannya beserta biaya karantinanya di akhir video. Untuk 950 juta kali, wah apa ini? Namanya 950 juta. Kalau sekedar mengirim telur tetas, taruhlah ke Pakistan, apa surat karantina dah cukup Pak? Terima kasih. Nah ini Mas, 95 juta. Untuk kirim telur itu sama, jadi harus ada surat keterangan kesehatan produk hewan. Kemudian pertama harus ada import permit dari Pakistan, izin masuk ke sana. Kemudian harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat ya untuk produk hewan ya. Itu saja dibawa ke kantor karantina. Kemudian negara sana itu mempersyaratkan apa? Nah, nanti harus dituruti. Kalau import permitnya tadi, nah mungkin kalau harus bebas flu burung, telurnya harus tidak ada salmonellanya, telurnya harus apa saja nanti yang tertulis di import permit harus kita lakukan ya, permintaan dari negara tujuan itu. Usam Salim, maaf Pak, kalau mau kirim ayam dari Indonesia ke Saudi gimana caranya? Sama saja. Kalau ke Arab Saudi berarti harus ada izin masuk dari Arab Saudi atau import permit. Kemudian tergantung jumlahnya berapa. Kalau hanya 1-2 ekor, hanya perlu SKK dari Dinas Peternakan setempat, dibawa karantina untuk sertifikasi. Kemudian kalau jumlahnya banyak harus ada surat rekomendasi pengeluaran dari Dijen Peternakan. Kemudian dilakukan perlakuan sesuai yang tertulis di import permit. Mungkin harus bebas flu burung, harus bebas ND, seperti itu ya, dilakukan pemeriksaan laboratorium atau perlakuan. Oke, nanti secara rinci akan saya tulis di akhir video. Kemudian dan kalian, Pak, kalau anak ayam jumlah 20 ekor satu box, apakah bisa masuk jumlah tentengan? Mohon bantuannya Pak, kan anak ayam bisa banyak satu box. Jadi ketentuan tentengan itu hanya 2 ekor. Mau kecil mau besar hanya 2 ekor. Ya. Kalau lebih dari 2 ekor, itu namanya tetap bukan tentengan, itu dianggap sebagai komersil. Oke ya. Jadi 2 ekor, mau kecil mau besar sama saja. Iwak curug, Pak, beli ayam impor dari luar negeri di FB, apakah bisa sampai ke tempat tujuan? Oke ya, hati-hati untuk jual beli ayam dari luar negeri maupun di dalam negeri yang melalui FB ya, karena tidak ada jaminan barang tersebut sampai di rumah. Jadi kalau di FB kan tidak ada yang bisa menjamin, tapi kalau di jual beli online yang sudah jelas ya, ada beberapa toko online itu yang kalau kita beli itu harus, kalau jual atau kalau beli itu tidak langsung ke penjualnya, tetapi ke platform yang punya toko online. Begitu barang yang sampai baru bisa dicairkan, itu baru bisa. Jadi hati-hati jual beli lewat FB ya, lewat Instagram itu belum tentu sampai. Harus teliti, harus jelas
perjanjiannya ya, jangan sampai tertipu gitu aja ya. Pokoknya ya peraturannya, hewan yang dilalui lintaskan melalui pemasukan itu bandara maupun pelabuhan itu harus ada yang mengurusin surat karantinanya ya. Hewannya harus ada suratnya, harus dikarantina, dilakukan sesuai dengan peraturan. Jadi tidak dipandang itu online. Online itu siapa kita tidak tahu, yang jelas harus ada yang mengurusi, baik itu agen maupun pemilik langsung. Bisa agen pengiriman, bisa pemilik langsung ya. Pengiriman itu bisa door to door atau port to port, port to door, segala macam ya. Oke ya Mas Iwak Curut ya. Wahyu Agung Haji Pangestu, kalau bawa ayam dari Banjarmasin ke Surabaya berapa biaya bikin surat karantina Pak? Baik Mas Wahyu Agung, ini biayanya, ini gini ya Mas Agung, nanti saya jawab di akhir, saya tulis saja di akhir video ya, nanti dilihat ya biayanya berapa. Kemudian dari Ribut Ozora, Assalamualaikum Pak, mohon bimbingannya, saya mau bawa ayam dari Ponorogo, kemungkinan naik kapal dari Surabaya ke Kalimantan Tengah, cara ngurusnya gimana ya, mohon penjelasan. Kalau hanya ayam 2 ekor, langsung ke bandara, langsung ke kantor karantina di bandara atau di pelabuhan untuk sertifikasi dengan menunjukkan KTP dan tiket pesawat atau kapal laut. Tapi kalau lebih dari 2 ekor, dari Ponorogo harus ke Dinas Peternakan dulu untuk mengurus surat keterangan kesehatan hewan ya. Setelah mendapat SKKH dari Dinas Peternakan beserta ayamnya dibawa ke kantor karantina untuk sertifikasi. Nah, sertifikat karantina nanti untuk persyaratan menaikkan hewan tersebut di kapal atau pesawat. Oke ya. Tani Jitu, Om bisa bantu saya untuk import ayam dari Thailand? Mohon maaf tidak bisa ya Mas ya. Ini Mas Tani Jitu bisa minta tolong ke ini agen pengiriman ya, agen pengiriman atau PPJK di bandara maupun pelabuhan untuk menguruskan ayamnya ya. Tentu saja harus dengan surat kuasa ya. Kalau petugas karantina dilarang untuk membantu. Aldebaran Yosepat, Pak mau tanya dong, untuk kepengurusan dokumen terkait pengurusan dossier apakah memang prosesnya 7 hari? Nah, kalau untuk DOC kan begitu netas harus segera dikirim ya. Jadi secepatnya pada saat menetas itu secepatnya memberitahu ke Dinas Peternakan setempat untuk mengurus SKKH-nya. Jadi secepatnya dibawa ke kantor karantina untuk sertifikasi ya. Jadi namanya DOC kan DO cek, jadi umurnya sehari. Kalau pengurusannya perlu waktu 7 hari namanya bukan DOC lagi, tapi apa itu namanya ya, udah umur seminggu. Untuk Mas Abdul Baran, jadi pengurusannya kalau sudah ada SKKH paling menunggu input, ngeprint ya, paling 1 jam selesai ya. Oke, ini dari Yuwaku Suara, Pak mohon arahan kalau beli ayam ras dari luar negeri, terkhusus dari negara barat itu nanti dikirim oleh orangnya, apakah semua sudah diurus oleh penjual dan langsung sampai ke rumah ya Pak? Waduh, kalau jual beli online itu tidak jaminan ya. Jadi Anda harus hati-hati, harus dari platform jual beli yang sudah terpercaya, yang cara jual belinya ditanggung sampai tidaknya oleh platform tersebut. Jadi kalau di luar platform jual beli yang jual belinya di seperti FB yang dia menawarkan sendiri, kemudian orang tersebut yang mau ngirim itu biasanya belum bisa dipercaya, atau di Instagram atau di Twitter itu kan tidak ditanggung oleh platformnya, jadi itu belum tentu sampai. Jadi kalau jual beli di sini harus hati-hati, perjanjiannya bagaimana, siapa yang harus ngirim, yang ngurus surat siapa, yang ngurus nanti di bandara siapa, apakah oleh agen pengirim atau setelah sampai di bandara atau langsung dikirim ke tempat, ya itu harus secara jelas ditanyakan. Tapi kebanyakan ya itu banyak yang penipuan ya, walaupun banyak juga yang sampai ya. Oke ya, saya tidak bisa jawab ini.
Kemudian Edi Setiawan, Pak, kalau bawa ayam terus kapal berangkat jam 2 malam, untuk urus syarat-syaratnya bagaimanakah? Kan kantor balai karantina belum buka. Terima kasih. Pak ya, Mas ya, kantor karantina itu buka 24 jam ya untuk pelayanan. Bukan buka terus, artinya begini. Kantor karantina di kantor induk, kantor karantina di bandara atau di pelabuhan. Kantor karantina di pelabuhan buka berdasarkan pesawatnya. Ada pesawat mau berangkat, ada pesawat mau datang, berarti kantor karantina di bandara tersebut buka. Atau di pelabuhan juga begitu. Jadi jam berapapun Anda datang, asalkan itu sesuai dengan jadwal pesawat atau kapal, berarti ada petugasnya. Hai Zain, maaf keluar jalur. Maaf, mau tanya, kalau ekspor telur ayam konsumsi harus karantina apa tidak? Terima kasih. Sama saja Mas Haizan. Untuk telur, baik telur konsumsi, telur tetas, semua hewan maupun produk hewan maupun hasil bahan produk hewan, itu untuk di lalu lintas harus dilengkapi dengan sertifikat karantina. Oke ya. ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga kalian semua selalu sehat, rezeki selalu banyak, di mana saja selalu dalam perlindungan Allah, dan harus selalu berbahagia, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.